Salam Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi semua. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah hati yang diubahkan. Saudara-saudara, kerinduan Tuhan kepada setiap orang percaya agar memiliki hati yang diubahkan menjadi baru. Sebab Tuhan punya rancangan yang sempurna buat kita, supaya kita menjadi alat yang dahsyat di tangannya demi kemuliaan namanya. Saudara, ada 3 prinsip yang perlu kita amini supaya memiliki hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang penting yang perlu kita camkan adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi lewat doa, perenungan firman Tuhan, dan di dalam ibadah bersama saudara seiman, Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketulusan. Maka Tuhan berjanji akan membalas, menjawab setiap doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di tepi sumur Yakub di dalam Yohanes pasal yang ke-4. Yesus tahu ceritanya. Yesus tahu latar belakang hidupnya. Namun Tuhan tidak mau menghakimi atau memarahi perempuan ini. Malah Yesus membina relasi yang baik, mengajak bercakap-cakap. Sebab di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Poin yang kedua adalah memiliki hati yang terbuka untuk menerima firman Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kuasa firman Allah bekerja dan kuasa Roh Kudus berkuasa menginsafi orang berdosa. Maka perempuan ini hatinya terbuka untuk menerima firman Allah. Dengan mengatakan di dalam ayat yang ke-15, Tuhan, berikanlah aku air itu. Saudara-saudara, di dalam hati manusia ada ruang yang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun. Ruang kosong tersebut tidak pernah mengalami kepuasan. Mau isi pakai narkoba, merokok, mabuk-mabuk, pulang larut malam, gonta-ganti suami, selingkuh, dan seterusnya, tidak pernah penuh dan tidak pernah puas. Sebab hanya hadirat Allah dan kuasa Roh Kudus yang bisa mengisinya. Itulah air hidup yang sanggup memulihkan jiwa yang haus, jiwa yang dahaga. Itulah air hidup yang sejati. Itulah air hidup yang sanggup memperbaharui. Sebab sumber air hidup yang sejati, yang bisa memberikan kelegaan, memberikan kepuasan dan damai sejahtera, hanya ada di dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, perempuan Samaria ini suaminya sudah 5 orang.
Ditambah yang bersama dengan dia sekarang ada 1 orang. Berarti berjumlah 6 orang. Namun hatinya tidak pernah mengalami kepuasan dan damai sejahtera. Karena damai dan sejahtera, sukacita sejati hanya ada di dalam Yesus sebagai sumber air hidup. Yang ketiga, memiliki hidup yang berdampak. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-39 dan 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus membongkar aib perempuan ini, bahwa dia seorang perempuan yang gonta-ganti suami, suka merebut suami orang, kumpul kebo atau apalagi namanya. Sekarang baru perempuan Samaria ini sadar dan berkata kepada Yesus, memang dia belum punya suami. Bapak, Ibu, dan saudara, kejujuran dan keterbukaan adalah awal pemulihan. Setelah perempuan ini mengalami pemulihan Allah, hidupnya benar-benar berdampak. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, ia meninggalkan tempayannya dan pergi bersaksi kepada keluarganya dan kepada orang-orang Samaria. Sehingga terjadi pertobatan dan banyak jiwa yang dituai atas kesaksian yang telah disampaikan perempuan Samaria. Dan banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kesimpulan pada pagi hari ini adalah, maukah saudara dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa? Yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan hati yang baru. Yang pertama, hiduplah bergaul, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, milikilah hati yang rindu untuk menerima firman Allah sebagai sumber air hidup. Hiduplah berdampak bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau telah berbicara kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami oleh karena hati kami telah diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.